Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Damar Pinulung. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Jaga Tenda. Tentunya tak usah berbahasa basi lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit masih berwarna abu-abu ketika Aldi menurunkan ranselnya dari bagasi mobil travel yang mengantarkannya ke kaki gunung. Udara pagi terasa dingin dan segar. Di kejauhan, puncak gunung masih tertutup kabut tipis, sementara deretan pohon menjulang membentuk garis gelap di antara cahaya matahari yang perlahan muncul. Aldi berdiri sejenak sambil memandangi jalur menuju base camp. Lumayan juga, gumamnya. Terakhir kesini katanya jalurnya nggak seramai sekarang. Di belakangnya, Fikri turun sambil mengangkat carrier besar ke punggung. Yang penting base camp dulu deh. Dari tadi gue udah nahan pengen ngopi. Aldi menoleh sambil tersenyum. Lu baru turun dari kendaraan udah mikirin ngopi. Ya terus kenapa? Mendaki itu butuh tenaga. Kalau semua tenaga lo habis buat minum kopi, nanti di jalur jangan minta digendong. Tenang, jawab Fikri santai. Kalau gue capek, kan ada elo. Ya enak aja lo. Nadia yang baru saja turun dari kendaraan ikut tertawa. Ia membenarkan posisi jaketnya sambil memandang dua pemuda itu. Kalian ini dari tadi gak berhenti debat. Bukan debat, kata Fikri. Ini namanya membangun mental sebelum pendakian. Nadia menggelengkan kepala. Kalau mental lo dibangun dari ngeledek orang, berarti mental lo sendiri belum jadi. Wah, dibela lagi Aldi. Siapa yang bela? Nadia tersenyum. Aku kan cuma ngomong fakta. Aldi mengangkat kedua tangannya. Udah. Kalian mau bercanda sampai siang juga silakan. Tapi nanti keburu panas kalau kita kelamaan. Mereka bertiga mulai berjalan menuju base camp. Jalan menuju tempat pendaftaran cukup ramai oleh kendaraan dan beberapa warung kecil. Sejumlah pendaki terlihat sibuk memeriksa perlengkapan masing-masing. Ada yang mengikat tali sepatu, ada yang menimbang ulang ransel. Sementara beberapa lainnya duduk menikmati sarapan sebelum memulai perjalanan. Aldi beberapa kali memperhatikan ransel yang dibawa Nadia. Beneran gak berat? Nadia menatap Aldi. Kenapa dari tadi kamu nanya itu terus? Ya karena kelihatannya berat. Aku bisa. Bukan gak percaya. Ya udah, jangan ditanya lagi. Fikri tertawa. Udah kalau dibilang gak kuat malah tambah semangat. Ya bagus dong, kata Nadia. Daripada ada orang yang sok kuat, baru 1 jam jalan udah ngeluh. Fikri langsung menoleh. Itu nyindir gue? Kalau merasa berarti iya. Wah, sebelum naik gunung udah mulai. Aldi hanya menggelengkan kepala. Hubungan Fikri dan Nadia memang seperti itu. Keduanya saling mengejek, tetapi justru terlihat semakin akrab ketika sedang bertengkar kecil. Aldi sudah cukup lama mengenal Fikri. Ketika Fikri meminta Aldi ikut dalam pendakian kali ini, Aldi tidak terlalu banyak berpikir. Gunung yang akan mereka daki bukan gunung yang asing bagi Aldi. Ia beberapa kali mendengar cerita tentang tempat itu, termasuk cerita-cerita aneh yang sering dibicarakan para pendaki. Namun bagi Aldi, sebagian besar cerita tersebut hanya bagian dari kebiasaan masyarakat setempat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di base camp. Bangunan itu cukup sederhana, berdinding tembok dengan bagian depan yang dipenuhi papan informasi. Beberapa aturan pendakian tertempel di dinding, di samping pintu masuk.
Terdapat papan besar berisi daftar nomor darurat, jalur evakuasi, serta sejumlah larangan yang harus dipatuhi selama berada di kawasan gunung. "Ini base campnya?" tanya Nadia. Aldi mengangguk. "Iya, kita daftar dulu. Habis itu cek perlengkapan." Mereka masuk ke dalam. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang duduk di balik meja pendaftaran. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya tajam ketika memperhatikan setiap pendaki yang datang. "Pagi, Pak," sapa Aldi. "Pagi. Bertiga?" "Iya, Pak." "Dari mana?" Aldi menyebutkan kota asal mereka. Setelah itu, pria tersebut memberikan formulir pendaftaran. "Isi dulu datanya. Nomor yang bisa dihubungi jangan sampai salah. Terus peralatan wajib dicek." "Siap, Pak," jawab Aldi. Mereka duduk di salah satu bangku panjang. Fikri mulai mengisi formulir sambil sesekali mengeluh. "Ribet juga ya," Aldi meliriknya. "Ya emang harus begini. Kalau ada apa-apa, yang dicari datanya." "Jangan ngomong ada apa-apa dong." "Lah, lo sendiri yang mau naik gunung." Nadia menyelesaikan formulir lebih dulu. "Di, ini bagian riwayat pendakian harus diisi semua." "Iya, isi yang pernah aja." Tak lama kemudian, formulir mereka diserahkan kembali. Salah seorang petugas memeriksa isi carrier dan perlengkapan mereka. Tenda, jas hujan, peralatan masak, logistik, senter, serta kotak pertolongan pertama diperiksa satu persatu. Setelah semuanya dinyatakan cukup, pria beruban yang sejak tadi duduk di meja pendaftaran memanggil mereka. "Kalian pertama kali ke gunung ini?" Fikri langsung menjawab. "Saya pertama kali, Pak. Kalau Aldi udah pernah naik gunung beberapa kali." "Kalau kamu?" Pria itu menatap Nadia. "Baru beberapa kali, Pak." Pria itu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, dengarkan sebentar." Nada suaranya membuat Fikri dan Nadia yang sebelumnya santai mulai memperhatikan. "Gunung ini sama seperti gunung lain. Alamnya harus dihormati. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan merusak tanaman. Jangan mengganggu hewan. Jangan juga bicara seenaknya." Fikri tersenyum tipis. "Siapa?" "Jangan sombong di atas. Jangan merasa paling berani. Jangan menantang sesuatu yang gak kalian ngerti." Senyum Fikri perlahan menghilang. Aldi memperhatikan wajah penjaga itu. Ada perubahan dalam ekspresinya ketika menyampaikan kalimat terakhir. "Maksudnya gimana, Pak?" tanya Nadia. Pria itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Di gunung, kadang ada hal yang gak perlu kalian cari tahu. Kalau dengar suara aneh, gak usah diteriaki. Kalau merasa dipanggil, pastikan dulu siapa yang mau manggil. Jangan asal jawab." Fikri menahan senyum. "Banyak cerita pendaki hilang gara-gara begitu, Pak." Pria itu menatapnya lurus. "Kadang orang hilang bukan karena tidak tahu jalan." Suasana mendadak lebih hening. Aldi menatap Fikri, lalu kembali melihat penjaga tersebut. "Berarti memang pernah ada kejadian?" "Setiap gunung punya ceritanya sendiri." Jawaban pria itu terdengar sederhana, namun justru membuat Aldi semakin penasaran. Fikri menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Saya kira tadi mau dikasih aturan resmi, Pak. Ternyata ada aturan khusus juga." Petugas itu tidak tersenyum. "Ini juga aturan?" Nadia menoleh kepada Fikri. "Udah dengerin aja." Iya gue dengerin." "Bukan cuma didengerin." Fikri mengangkat kedua tangannya. "Iya siap Bu Nadia." Aldi mencoba mencairkan suasana. "Kami bakal jaga sikap, Pak. Sampah juga kami bawa turun semua." "Bagus.
Pria itu mengangguk. Satu lagi, Aldi dan kedua temannya kembali memperhatikan. kalau bertemu orang yang tidak kalian kenal di jalur, jangan langsung percaya. Fikri mengernyitkan dahi. Kalau sesama pendaki, Pak? Ya, tetap hati-hati. Kalau dia minta tolong? Lihat situasinya, jangan langsung mengikuti. Nadia tampak sedikit bingung. Memangnya pernah ada pendaki yang macam-macam, Pak? Pria itu menatap keluar jendela base camp. Kabut tipis masih terlihat di kejauhan. Yang namanya gunung, kalian harus tahu siapa yang benar-benar bersama kalian. Kalimat itu membuat Aldi terdiam. Beberapa detik kemudian, Fikri tertawa kecil. Wah, kalau gitu nanti kita absen terus saja, Pak. Aldi, Fikri, Nadia, lengkap. Aldi meliriknya. Shh, jangan bercanda. Loh, salah. Nadia menyikut lengan Fikri. Mulut kamu itu. Ya ampun, aku cuma bercanda kok. Pria penjaga tidak menanggapi candaan tersebut. Ia hanya menyerahkan kembali dokumen mereka. Kalian boleh berangkat. Jaga satu sama lain. Jangan pisah rombongan tanpa alasan jelas. Kalau cuaca berubah, jangan memaksakan diri. Aldi menerima dokumen itu. Iya siapa, terima kasih. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, suara penjaga itu kembali terdengar. Aldi berhenti menoleh. Pria itu tampaknya membaca namanya dari formulir. Kalau nanti kamu merasa ada yang aneh, jangan keras kepala. Aldi mengangguk pelan. Maksudnya? Penjaga tersebut tidak langsung menjawab. Tatapannya kembali tertuju ke arah gunung yang menjulang di balik pepohonan. Turun, jangan tunggu sampai terlambat. Aldi belum sempat bertanya lebih jauh karena Fikri sudah memanggilnya dari luar. Di, ayo berangkat. Aldi kembali menatap penjaga itu untuk sesaat. Siapa? Ia kemudian melangkah keluar dan menyusul kedua temannya. Tidak ada yang menyadari bahwa beberapa jam setelah meninggalkan base camp, perjalanan sederhana yang mereka anggap hanya sebagai pendakian biasa perlahan akan membawa mereka pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Saat itu, Fikri masih tertawa. Nadia masih berjalan di sampingnya. Aldi masih bisa melihat keduanya dengan jelas. Dan tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa peringatan terakhir penjaga base camp itu suatu hari akan menjadi satu-satunya kalimat yang terus terngiang di kepala Aldi. Setelah meninggalkan base camp, perjalanan Aldi, Fikri, dan Nadia mulai dengan suasana yang masih santai. Matahari belum terlalu tinggi ketika mereka memasuki jalur pendakian. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar, perlahan berubah menjadi tanah menanjak yang diapit pepohonan tinggi. Udara semakin sejuk, sementara suara kendaraan dari arah bawah perlahan menghilang. Baru 10 menit jalan, tapi napas gue udah mulai berat. Keluh Fikri sambil mengatur posisi karirnya. Aldi yang berjalan beberapa langkah di depan menoleh. Makanya, jangan kebanyakan gaya tadi di base camp. Ini bukan gaya. Karir gue memang berat. Nadia tersenyum sambil berjalan di belakangnya. Berat karena bawa makanan buat satu kampung kali. Bekal itu penting. Yang penting itu harus batas kemampuan. Balas Aldi. Kalau dari awal udah kecapean, nanti pas nanjak gimana? Fikri menghela nafas. Tenang aja, gue cuma butuh istirahat sebentar. Aldi berhenti di sebuah tempat yang cukup datar. Ya udah, 5 menit. Fikri menjatuhkan karirnya ke tanah dengan hati-hati. Aldi duduk di sebuah batu sambil membuka botol minumnya. Dari tempat mereka beristirahat, pemandangan lembah di bawah mulai terlihat di sela-sela pepohonan. Kabut tipis bergerak perlahan di antara perbukitan. Bagus juga.
kata Nadia sambil mengeluarkan ponselnya. Foto dulu ah. Jangan lama-lama, ujar Aldi. Fikri langsung mendekat ke Nadia. Foto bertiga. Mana Aldi? Aldi mengangkat tangan. Gue aja yang motoin. Lah, lo gak ikut? Nanti aja di atas. Perjalanan mereka berlangsung cukup menyenangkan. Beberapa kali mereka berhenti untuk minum, makan ringan, atau sekedar menikmati pemandangan. Aldi yang memiliki pengalaman lebih banyak selalu berjalan bergantian di depan dan memastikan kedua temannya tidak tertinggal terlalu jauh. Menjelang siang, jalur mulai semakin menanjak. Akar-akar pohon besar melintang di atas tanah. Sementara beberapa bagian jalan menjadi licin karena sisa embun dan tanah lembab. Pegang yang kuat. Ketika Nadia mulai menaiki bagian jalur yang cukup curam. Aku bisa. Iya tahu, gue cuma ngingetin. Fikri yang berada di belakang Nadia tersenyum. Dia memang begitu. Semua mau diawasin. Nadia menoleh. Daripada kamu, baru tadi bilang kuat, sekarang minta berhenti lagi. Gue cuman minum kok. Aldi tertawa kecil. Minum aja, tapi jangan duduk. Kenapa? Kalau lo duduk, nanti susah berdiri. Fikri akhirnya hanya bersandar pada batang pohon. Perjalanan berlanjut hingga sore. Langit mulai berubah warna ketika mereka tiba di area biasa digunakan para pendaki untuk mendirikan tenda. Tempat itu tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk beberapa tenda. Di salah satu sisi terdapat area yang agak terbuka, sementara di sisi lainnya pepohonan tumbuh rapat. Aldi meletakkan ranselnya dan mengamati keadaan sekitar. Kita di sini aja. Fikri melihat ke arah langit. Yakin? Kenapa? Kayaknya mau gelap. Justru itu, kalau lanjut, belum tentu ketemu tempat yang lebih enak. Nadia mulai menurunkan ranselnya. Aku setuju. Kakiku juga udah mulai pegel. Fikri langsung tersenyum. Nah, kalau Nadia udah bilang pegel, berarti keputusan final. Jangan mulai lagi. Mereka kemudian membagi tugas. Aldi dan Fikri mendirikan tenda yang akan mereka gunakan bersama. Sedangkan Nadia menyiapkan tendanya sendiri tidak jauh dari mereka. Jarak antara kedua tenda hanya beberapa meter. Di, tali yang ini kemana? Tanya Fikri. Tarik ke pohon sebelah. Yang mana? Aldi menunjuk. Nadia yang sedang memasang bagian depan tendanya ikut tersenyum. Hei Fik, kamu yakin sering camping? Sering kok. Sering lihat orang camping mungkin. Jangan ngeremehkan aku. Aldi tertawa. Udah, sini gue bantu. Menjelang malam, kedua tenda akhirnya berdiri. Mereka masak makanan sederhana di dekat area yang aman. Aroma mie instan dan minuman hangat perlahan memenuhi udara dingin. Suasana sore berubah semakin sunyi. Langit yang sebelumnya jingga kini mulai gelap. Satu persatu suara burung menghilang, digantikan suara serangga dan angin yang berembus di antara pepohonan. Nadia duduk sambil memegang gelas minuman hangat. Kalau malam gini, gunung memang beda ya? Bedanya apa? Tanya Fikri. Lebih sepi. Aldi menatap ke arah jalur yang mulai tertutup kegelapan. Makanya kalau malam jangan jalan sendirian. Fikri langsung menatapnya sambil tersenyum. Masih kepikiran omongan penjaga di base camp? Bukan kepikiran, memang aturan dasarnya begitu. Yang soal jangan ikut orang asing juga? Aldi mengangguk. Ya, itu juga. Nadia memandang keduanya. Aku sebenarnya tadi agak merinding waktu bapak itu ngomong. Biasa, kata Fikri. Pasti biar pendaki lebih disiplin. Memangnya kamu gak percaya sama sekali? Percaya sama apa?
Cerita-cerita naik gunung. Fikri mengangkat bahu. Kalau gue lihat sendiri, baru gue percaya. Aldi langsung menatapnya. Jangan ngomong gitu. Kenapa lagi? Lupa peringatannya. Ya ampun, gue cuma bilang. Nadia ikut menimpali. Sudahlah, kita gak usah bahas yang aneh-aneh. Fikri tersenyum tipis. Setelah makan, mereka membersihkan peralatan dan memasukkan sampah ke dalam kantong khusus. Aldi memeriksa kembali kondisi tenda dan memastikan barang-barang penting tersimpan dengan baik. Malam semakin larut. Nadia berdiri di depan tendanya. Aku tidur duluan ya. Ya, kalau ada apa-apa panggil, jawab Aldi. Fikri menambahkan. Jangan takut sendirian. Nadia menatap kekasihnya. Siapa juga yang takut? Ya, nggak tahu. Aldi dan Fikri kemudian masuk ke tenda mereka sendiri. Udara di dalam terasa lebih hangat. Setelah seharian berjalan, rasa lelah mulai terasa di seluruh tubuh. Besok summit jam berapa? Tanya Fikri sambil merebahkan diri. Bangun sekitar jam 2 atau 3. Lihat kondisi dulu. Jam 2? Ya. Gila. Kalau gak mau ya gak usah ikut. Iya deh ya. Aldi tersenyum. Tidur sekarang, jangan banyak ngomong. Siapa ketua rombongan? Tak lama kemudian, suara Fikri mulai berubah pelan. Aldi juga menutup matanya. Rasa lelah membuatnya tertidur cukup cepat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Aldi tiba-tiba terbangun. Awalnya ia tidak langsung menyadari apa yang membangunkannya. Matanya masih berat. Ia hanya merasakan udara malam yang dingin dan suara angin yang terdengar samar dari luar tenda. Aldi mengubah posisi tubuhnya. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Tenda terasa terlalu sepi. Ia menoleh ke arah tempat Fikri tidur. Kosong. Aldi langsung membuka mata sepenuhnya. Fik? Tak ada jawaban. Ia kembali melihat ke sisi tempat Fikri biasa berbaring. Sleeping bag dan beberapa barang masih berada di sana. Ransel Fikri juga masih tergeletak di pojok tenda. Fikri? Suara Aldi kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Aldi mulai duduk. Rasa kantuknya menghilang begitu saja. Ia mengambil senter dan memperhatikan bagian dalam tenda. Tidak mungkin Fikri berada di sana. Kemana dia? Aldi membuka resleting tenda perlahan. Udara dingin langsung masuk. Di luar suasana sangat gelap. Cahaya bulan tertutup awan tipis. Tenda Nadia masih terlihat beberapa meter dari tempatnya berdiri. Aldi menyalakan senter. Fik? Tidak ada jawaban. Ia mulai merasa kesal sekaligus heran. Kalau Fikri hanya buang air, seharusnya tidak perlu pergi terlalu jauh. Aldi berdiri dan melihat ke arah sekitar tenda. Fikri? Baru saja ia hendak melangkah menuju jalur ke sebelah kiri. Terdengar suara ranting patah dari arah belakang. Aldi langsung menoleh. Di! Sosok Fikri muncul dari kegelapan. Aldi mengembuskan nafas panjang. Dari mana sih lo? Fikri terlihat sedikit terkejut melihat Aldi sudah berada di luar. Lo ngapain keluar? Gue nyariin lo. Lo dari mana? Buang air. Aldi mengerutkan dahi. Lama banget. Ya emang. Kemana? Ke bawah dikit. Aldi memperhatikan wajah Fikri. Nafasnya terdengar sedikit tidak teratur. Wajahnya tampak berkeringat. Meskipun udara malam cukup dingin. Lo baik-baik aja? Fikri langsung menjawab. Iya gue baik-baik aja kok. Terus kenapa keringetan? Ya tadi jalan. Jalan kemana? Fikri tampak diam sepersekian detik sebelum menjawab.
Nyari tempatnya agak jauh. Aldi masih menatapnya. Lo kenapa sih? Ya, gue cuma nanya. Ya udah, gue jawab. Nada suara Fikri mulai terdengar sedikit defensif. Aldi tidak memperpanjang masalah. Ya udah, lain kali bilang kalau mau pergi. Ya gue kira lo tidur. Gue emang tidur, tapi kebangun. Ya udah, sekarang udah ketemu. Fikri langsung berjalan menuju tenda. Aldi masih berdiri sebentar. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia tidak tahu apa. Ia sempat melihat ke arah tenda Nadia. Semuanya tampak tertutup rapat dan tidak ada suara dari dalam. Mungkin memang Fikri hanya buang air, pikir Aldi. Ia kemudian masuk ke tenda. Tidur, kata Aldi sebelum menutup resleting. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Aldi berusaha memejamkan mata. Rasa lelah perlahan mengalahkan kecurigaannya. Nafas Fikri yang terdengar dari sisi lain tenda membuat Aldi yakin bahwa temannya memang sudah kembali dan tidak terjadi apa-apa. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama Fikri menghilang, Aldi akhirnya kembali tertidur. Namun, malam itu belum benar-benar berakhir. Ketika Aldi terlelap dalam tidur yang semakin dalam, Fikri kembali membuka mata. Ia menunggu beberapa saat, memastikan Aldi benar-benar tidak lagi terjaga. Kemudian tanpa menimbulkan suara, Fikri perlahan membuka resleting tenda. Di luar, tenda Nadia berdiri dalam kegelapan. Dan malam itu, malam di gunung itu perlahan menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui Aldi. Rahasia yang kelak menjadi awal dari rangkaian kejadian mengerikan yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Suara alarm di ponsel Aldi berbunyi ketika malam masih sangat gelap. Jam di layar menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Udara di dalam tenda terasa menusuk hingga ke tulang, membuat Aldi enggan segera keluar dari sleeping bag. Fik, bisiknya sambil menepuk bahu temannya. Bangun Fik. Tidak ada jawaban. Aldi menepuknya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Fik, bangun Fik, Samit. Fikri mengerang pelan dan menarik sleeping bag hingga menutupi wajahnya. 5 menit. Dari kemarin 5 menit terus. Serius di 5 menit. Aldi menghela nafas. Kalau gue bangunin lagi 5 menit dari sekarang dan lo masih tidur, gue tinggal. Ya jangan gitu dong. Ya udah, bangun berarti. Fikri akhirnya membuka mata. Wajahnya terlihat pucat karena kurang tidur. Aldi sempat memperhatikan perubahan sikap temannya sejak malam, tetapi ia memilih tidak bertanya. Mungkin Fikri hanya kelelahan. Aldi membuka resleting tenda dan melihat ke arah tenda Nadia. Nat, bangun Nat, kita siap-siap, panggilnya pelan. Dari dalam tenda terdengar suara Nadia. Iya, sebentar. Mereka mempersiapkan perlengkapan seperlunya. Ransel besar ditinggalkan di tenda, sementara mereka membawa air minum, makanan ringan, senter, jas hujan, dan perlengkapan penting lainnya. Tak lama kemudian mereka mulai berjalan menuju puncak. Jalur summit jauh lebih berat daripada perjalanan sebelumnya. Tanah yang mereka pijak mulai bercampur dengan batu-batu kecil, dan beberapa bagian cukup curam. Langkah mereka semakin pelan karena tenaga sudah terkuras. Gue baru ngerti, kata Fikri sambil terengah-engah. Kenapa orang-orang bilang summit itu perjuangan? Aldi yang berjalan di depan menoleh. Baru sekarang ngerti. Gue kira tinggal jalan lurus. Nadia tertawa kecil meski nafasnya juga terdengar berat. Kalau tinggal jalan lurus, namanya bukan naik gunung. Aduh, bisa gak sih kalian berhenti ngobrol? Emang kenapa? Karena gue makin capek dengernya. Aldi tersenyum. Mereka terus berjalan dalam gelap.
Cahaya senter dari pendaki lain tampak seperti titik-titik kecil di kejauhan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba di area puncak menjelang matahari terbit. Pemandangan di hadapan mereka membuat rasa lelah seolah terbayar. Langit perlahan berubah dari gelap menjadi biru keunguan. Kabut bergerak di bawah mereka, menutupi lembah dan hutan seperti lautan putih. Ketika cahaya matahari mulai muncul dari kejauhan, Nadia berdiri diam cukup lama sambil memandang ke arah timur. "Wah, bagus banget," katanya pelan. Fikri berdiri di sampingnya. "Capeknya lumayan kebayar ya?" Nadia mengangguk. Aldi mengeluarkan ponsel. "Udah, sini foto dulu." "Sekarang kamu mau ikut foto?" tanya Nadia. "Biar ada buktinya gue sampai puncak." "Katanya tadi mau difotoin doang." Itu kan kemarin." Mereka bertiga tertawa. Beberapa foto diambil sebelum mereka duduk untuk beristirahat dan menikmati makanan ringan. Namun, tak lama kemudian Aldi mulai memperhatikan langit. Awan di kejauhan terlihat semakin gelap. "Kayaknya kita jangan lama-lama," katanya. Fikri mengikuti arah pandang Aldi. "Masih pagi nih." "Gunung gak peduli ini pagi atau siang." Nadia mengangguk. "Ya udah, mending turun sebelum cuacanya berubah." Mereka pun kembali ke tempat perkemahan untuk mengambil perlengkapan. Setelah berhenti sejenak, ketiganya membongkar tenda dan mulai melakukan perjalanan turun. Awalnya, semuanya berjalan normal. Aldi berada di depan, sementara Fikri dan Nadia berjalan beberapa meter di belakang. Sesekali berhenti untuk beristirahat. Jalur menurun memang tidak seberat perjalanan naik, tetapi kaki yang terus menahan beban membuat lutut terasa pegal. "Kalau turun begini malah lebih sakit," keluh Fikri. Aldi menoleh. "Makanya langkahnya jangan terlalu panjang." "Gue udah coba." "Ya udah coba lagi aja." "Lo ini kayak pelatih banget." Nadia tersenyum. "Dengerin aja, daripada nanti kamu jatuh." Aku gak bakalan jatuh." Belum selesai Fikri berbicara, kakinya terpeleset sedikit di tanah basah. Namun ia berhasil berpegangan pada batang pohon. Nadia langsung tertawa. "Nah, itu apa?" "Bukan jatuh." "Hampir." "Ya masih beda." Aldi menggelengkan kepala. "Udah, fokus jalan." Semakin jauh mereka turun, suasana di sekitar mulai berubah. Angin tertiup lebih kencang. Daun-daun bergerak keras di atas kepala mereka. Aldi kembali melihat ke arah langit yang kini hampir seluruhnya tertutup awan. "Jas hujan siap," katanya. "Serius mau hujan?" tanya Nadia. "Ya kelihatannya begitu." Tidak sampai 10 menit kemudian, tetesan air mulai jatuh. Awalnya hanya gerimis, namun hujan turun semakin deras dalam waktu singkat. "Cepat, pakai jas hujan!" teriak Aldi. Mereka berhenti di pinggir jalur dan segera mengeluarkan jas hujan dari carrier. Aldi memasangnya lebih dulu, kemudian membantu memasang resleting dan penutup ranselnya tidak terbuka. "Semua aman?" tanyanya. "Aman," jawab Fikri. Nadia mengangguk. "Kalau jalurnya makin licin, kita pelan-pelan. Jangan jalan sendiri." Mereka kembali berjalan, namun hujan semakin deras. Air mengalir di beberapa bagian jalur seperti sungai kecil. Tanah berubah menjadi lumpur. Kabut yang sebelumnya hanya terlihat di kejauhan mulai turun dan menyelimuti pepohonan. Jarak pandang semakin pendek. "Di!" Suara Fikri terdengar dari belakang. "Pelan sedikit." Aldi berhenti. Mereka kembali berjalan. Aldi berusaha menjaga jarak agar kedua temannya tetap terlihat. Beberapa menit kemudian, jalur berbelok cukup tajam dan dipenuhi pepohonan rapat. Aldi melewati belokan itu terlebih dahulu.
Fik, Nat, hati-hati, licin. Ia tidak mendengar jawaban. Aldi menoleh. Tidak ada siapapun. Ia hanya melihat jalur yang tertutup kabut. Fik, suara hujan terdengar sangat keras. Nat. Tidak ada jawaban. Aldi mulai berjalan kembali beberapa langkah. Fik, jangan bercanda. Masih tidak ada jawaban. Jantung Aldi mulai berdetak lebih cepat. Baru beberapa menit sebelumnya mereka masih berjalan bersama. Mustahil keduanya menghilang begitu saja. Ia kembali memanggil lebih keras. Fik, Nat. Suara Aldi seolah ditelan angin. Tidak ada jawaban. Aldi berusaha tetap tenang. Ia memeriksa jalur sekitarnya. Mungkin Fikri dan Nadia berhenti untuk memakai perlengkapan atau mencari tempat berteduh. Ia berjalan beberapa meter kembali menyalakan peluit darurat. 1 kali tiupan, 2 kali, 3 kali. Tidak ada balasan. Jangan panik, gumam Aldi kepada dirinya sendiri. Ia mencoba mengingat prosedur yang pernah dipelajarinya. Jangan bergerak terlalu jauh jika kehilangan anggota rombongan. Cari titik terakhir, panggil, gunakan peluit, dan tetap berada di jalur. Aldi kembali ke tempat terakhir. Ia melihat kedua temannya. Fikri, Nadia. Beberapa detik kemudian, Aldi seperti mendengar sesuatu. Samar. Aldi langsung menoleh. Fik. Suara itu terdengar seperti datang dari arah pepohonan. Aldi melangkah ke arah suara tersebut. Fik, lo di mana, Fik? Ia berhenti. Tidak ada jawaban lagi. Kabut bergerak semakin rapat. Aldi mulai merasa tidak nyaman. Suara itu terdengar seperti Fikri, tetapi arahnya datang sulit dipastikan. Kalau itu lo, jawab lagi, Fik. Hanya suara hujan. Aldi menggertakkan giginya. Rasa panik mulai bercampur dengan ketakutan. Ia memutuskan kembali ke jalur utama dan mencari bantuan jika menemukan pendaki lain. Tenang, pasti ketemu, ucapnya pada diri sendiri. Aldi berjalan perlahan menuruni jalur. Matanya terus mencari tanda-tanda keberadaan kedua temannya. Beberapa menit kemudian, sebuah sosok terlihat di antara kabut. Aldi langsung berhenti. Seseorang berdiri di sisi jalur, seorang pendaki. Ia mengenakan jaket gelap dan membawa ransel besar. Wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jaket dan bayangan kabut. Aldi merasa lega. Mas, panggilnya. Sosok itu menoleh perlahan. Mas. Aldi segera mendekat. Mas, lihat 2 orang lewat sini nggak? Cowok sama cewek, pakai jas hujan. Pendaki itu tidak langsung menjawab. Aldi mengulang pertanyaannya. Saya kehilangan 2 teman saya, Mas. Tadi mereka ada di belakang saya. Terus hujan sama kabut turun. Sekarang mereka hilang, Mas. Pendaki tersebut akhirnya berbicara. Sudah lama. Aldi merasa sedikit lega mendengar suaranya. Gak tahu, Mas. Mungkin gak sampai setengah jam. Pendaki itu memandang ke arah jalur yang tadi dilalui Aldi. Ciri-cirinya. Yang cowok namanya Fikri, Mas. Pakai jaket gelap. Cewek Nadia. Jas hujannya terang. Pendaki itu mengangguk pelan. Saya coba cari ke atas. Aldi menatapnya. Beneran, Mas? Kalau mereka masih di jalur, harusnya gak terlalu jauh. Terima kasih, Mas. Namun pendaki tersebut justru menoleh ke sisi jalur. Masalahnya, saya gak bisa bawa kamu. Kenapa? Saya harus bergerak cepat. Aldi mengangguk. Ya udah, Mas, saya ikut dari belakang aja. Pendaki itu menggeleng. Jangan. Terus saya harus gimana, Mas? Kamu di sini dulu. Aldi menatapnya bingung. Di sini? Pendaki itu berjalan beberapa langkah ke samping. Baru saat itulah Aldi menyadari
Ada sebuah tenda berdiri tak jauh dari jalur, sebagian tertutup pepohonan dan kabut. Aldi langsung mengernyitkan dahi. Mas, itu tenda. Iya, Mas ngecamp di sini? Pendaki tersebut tidak menjawab pertanyaan itu. saya cari teman kamu. Kamu tunggu di sini dan jaga tenda. Aldi semakin bingung. Tapi mas, ini kan tengah jalur. Saya nggak lama. Kenapa saya nggak ikut mas? Kita cari bareng. Kalau kamu ikut, siapa yang jaga? Aldi menatap tenda tersebut. Bentuknya sederhana. Warnanya gelap dan terlihat basah karena hujan. Tidak ada pendaki lain di sekitarnya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Namun, kepanikan membuat Aldi tidak ingin membuang kesempatan. Setidaknya ada seorang yang bersedia membantu mencari Fikri dan Nadia. Mas yakin bisa nemuin mereka? Saya akan cari. Kalau ketemu? Saya bawa ke sini. Aldi terdiam beberapa saat. Pendaki itu menatapnya. Jaga tenda. Jangan kemana-mana. Nada suaranya datar. Tetapi entah mengapa Aldi merasa harus menuruti perkataannya. Ya udah mas, saya tunggu di sini ya. Jawab Aldi akhirnya. Pendaki tersebut mengangguk. Jangan pergi sebelum saya kembali. Setelah itu, ia berjalan menembus kabut menuju arah atas. Aldi memperhatikan sosoknya hingga perlahan menghilang. Sekarang ia sendirian. Hanya ada dirinya, suara hujan, kabut yang menggantung di antara pepohonan, dan sebuah tenda yang berdiri di pinggir jalur. Awalnya, Aldi terus berharap pendaki tersebut segera kembali. Ia beberapa kali melihat jam, 10 menit, 20 menit. Waktu terasa berjalan lambat. Hujan mulai berkurang, tetapi kabut masih menutupi jalur. Aldi berdiri, kemudian duduk lagi di dekat tenda. Harusnya gak selama ini, gumamnya. Ia menoleh ke arah tempat pendaki misterius itu pergi. Mas? Tidak ada jawaban. Aldi kembali melihat jamnya. Hampir setengah jam. Tidak ada tanda-tanda Fikri, Nadia, ataupun pendaki yang berjanji akan mencari mereka. Aldi mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tenda itu tetap berdiri diam di sampingnya. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda bahwa seorang pernah keluar atau masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak duduk di sana, Aldi mulai mempertanyakan keputusannya. Mengapa seorang pendaki mendirikan tenda di tengah jalur, lalu pergi begitu saja dan meninggalkan orang asing untuk menjaganya? Namun, Aldi belum mengetahui bahwa pertanyaan itu hanyalah awal. Beberapa saat lagi, sesuatu yang jauh lebih mengerikan atau membuatnya menyadari bahwa sejak awal tidak ada satupun hal yang benar-benar masuk akal tentang tenda tersebut. Aldi kembali melihat layar ponselnya. Sudah hampir setengah jam sejak pendaki misterius itu pergi dan mencari Fikri dan Nadia. Hujan memang mulai mereda, tetapi air masih menetes dari daun-daun di atas kepalanya. Kabut yang sebelumnya begitu tebal perlahan bergerak mengikuti arah angin, membuat sebagian jalur pendakian di depannya. Aldi duduk di atas sebuah batu kecil di samping tenda, sambil terus menatap ke arah tempat sosok pendaki tadi menghilang. Tidak ada siapa-siapa. Mas, teriak Aldi. Suaranya memantul samar di antara pepohonan. Mas. Tidak ada jawaban. Aldi berdiri. Ia melangkah beberapa meter ke arah jalur atas, tetapi kemudian berhenti. Perintah pendaki itu kembali terngiang di kepalanya. Jaga tenda, jangan kemana-mana. Aldi menoleh ke belakang. Tenda berwarna gelap itu masih berdiri di tempatnya. Air hujan membasahi bagian luarnya. Tenda tersebut tampak tua dan kusam, tetapi dari tadi tidak ada satupun suara yang keluar dari dalam. Aldi mulai merasa tidak nyaman. Jangan-jangan ada orang di dalam, gumamnya. Ia menatap tenda itu cukup lama. Sebelumnya,
Aldi tidak sempat memeriksa bagian dalam karena terlalu fokus memikirkan Fikri dan Nadia. Namun sekarang, ketika waktu terus berjalan dan pendaki tersebut tidak juga kembali, rasa penasaran mulai muncul. Aldi melangkah mendekat. Baru beberapa langkah, ia kembali berhenti. Bukan urusan gue, katanya pelan kepada dirinya sendiri. Ia mundur. Amanatnya cuma jagain. Aldi berusaha tetap berpikir logis. Bisa saja pendaki itu memang menemukan sesuatu di jalur dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari. Hujan serta kabut membuat pencarian menjadi sulit. Mungkin Fikri dan Nadia sengaja berteduh di suatu tempat. Namun, semakin lama Aldi menunggu, semakin besar rasa cemasnya. Ia kembali duduk. 5 menit berlalu, 10 menit lagi. Aldi kembali berdiri. Mas? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah bawah terdengar suara orang berbicara. Aldi langsung menoleh. Awalnya ia hanya melihat bayangan samar di balik kabut. Namun beberapa saat kemudian, terlihat cahaya senter bergerak naik mengikuti jalur. Suara langkah kaki dan percakapan semakin jelas. Kayaknya ada orang di depan, gumam Aldi. Aldi langsung merasa lega. Mas, mas, teriaknya. Cahaya senter berhenti. Siapa di sana? Saut seseorang. Saya mas, saya di sini. Beberapa pendaki akhirnya muncul dari balik tikungan. Jumlah mereka sekitar 4 orang. Mereka mengenakan jas hujan dan membawa ransel besar. Salah seorang berada di paling depan, sementara 3 lainnya mengikuti di belakang. Ketika melihat Aldi berdiri sendirian di pinggir jalur, langkah mereka melambat. Mas, kenapa? Tanya pendaki paling depan. Aldi segera mendekat. Mas, tolong mas, saya kehilangan 2 teman. Keempat pendaki itu saling melihat. Kehilangan? Tanya salah seorang perempuan di antara mereka. Iya, tadi kami turun bertiga. Terus hujan deras, kabut turun. Saya kepisah. 2 teman saya hilang. Sudah hubungi base camp? Sinyalnya gak ada. Terus dari tadi kamu sendirian? Aldi mengangguk. Enggak, tadi saya ketemu pendaki. Pendaki lain? Iya, dia bilang mau bantu nyari teman saya mas. Salah seorang pendaki mengerutkan dahi. Terus dia di mana? Lagi nyari. Aldi menoleh ke arah atas jalur. Tadi dia ke sana. Keempat pendaki itu mengikuti arah telunjuk Aldi. Sudah berapa lama? Tanya pria yang berada di depan. Mungkin setengah jam lebih. Terus kamu nunggu di sini? Iya mas. Kenapa? Aldi menoleh ke sampingnya. Karena saya disuruh jagain tenda. Suasana mendadak hening. Aldi tidak langsung menyadarinya. Ia masih memandang ke arah tempat tenda itu berdiri. Kemudian salah seorang pendaki bertanya dengan nada bingung. Jaga apa? Aldi menoleh. Tenda mas. Tenda yang mana? Pertanyaan itu membuat Aldi terdiam. Ia menatap pria di depannya. Tenda mas, ini. Mas, saya tanya, tendanya yang mana? Aldi perlahan menoleh ke belakang. Tubuhnya langsung kaku. Tempat di mana tenda itu berdiri kini kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada tenda. Aldi tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke tanah basah di samping jalur. Ini, bisiknya. Ia mengedipkan mata beberapa kali. Mungkin karena kabut. Mungkin pandangannya tertutup. Namun, ketika ia kembali melihat dengan lebih teliti, tempat itu tetap kosong. Tidak ada tenda, tidak ada tiang, tidak ada tali, tidak ada barang. Tidak ada satupun tanda bahwa beberapa saat sebelumnya sebuah tenda berdiri di sana. Mana tendanya mas? Tanya salah seorang pendaki. Aldi mundur 1 langkah. Tadi di sini.
Di sini. Pria itu ikut melihat ke arah tanah. Iya mas. Aldi berjalan cepat ke tempat tersebut. Serius, tadi ada di sini. Ia menunjuk ke tanah. Di sini, tadi saya duduk di sampingnya. Salah seorang pendaki perempuan ikut mendekat. Ia menyorot tanah menggunakan senter. Mas, ini nggak ada bekasnya. Aldi menggeleng. Nggak mungkin. Kalau ada tenda, harusnya ada bekas pasak, mas. Kan tadi hujan, mungkin bekasnya hilang, kata Aldi cepat. Pria di depan jongkok dan memeriksa tanah. Kalau baru dibongkar, tetap ada jejak. Apalagi tendanya besar. Dia nggak bongkar. Suara Aldi mulai meninggi. Dia pergi nyari teman saya. Dia bilang saya disuruh nunggu dan jagain tenda. Keempat pendaki itu kembali saling berpandangan. Coba tenang dulu mas, kata salah seorang dari mereka. Namun suara Aldi justru terdengar semakin panik. Ia berjalan mengitari tempat kosong itu. Tadi jelas ada, saya nggak ngarang. Mas, gak ada yang bilang kalau kamu ngarang. Ada. Mana mas? Aldi menunjuk tanah. Ini tempatnya. Saya dari tadi di sini. Saya bahkan... Ia berhenti. Aldi mencoba mengingat kembali. Ketika pertama kali melihat tenda tersebut, apakah ia benar-benar melihat bagian bawahnya? Apakah ia melihat pasaknya? Atau sejak awal tenda itu hanya tertutup kabut? Ia memejamkan mata sejenak. Tidak, ia yakin tenda itu ada. Ia melihatnya dengan jelas. Mas, kata pria di depan dengan nada lebih tenang. Coba ceritakan dari awal. Aldi mengatur nafas. Kemudian ia menjelaskan tentang hujan deras, tentang kabut yang membuat jarak pandang terbatas, tentang Fikri dan Nadia yang tiba-tiba menghilang di belakangnya, tentang dirinya yang mendengar suara samar di antara pepohonan, lalu tentang pendaki yang muncul dari kabut dan menawarkan bantuan. Aldi menceritakan semuanya. Dia pakai jaket gelap, katanya. Bawa carrier. Saya nggak terlalu jelas lihat wajahnya karena hujan. Dia sendiri? Ya, dia sendiri. Dari arah mana datangnya? Aldi menunjuk jalur. Dari sana mas. Dia bilang apa? Dia tanya ciri-ciri teman saya. Setelah itu dia bilang mau bantu cari. Terus kenapa kamu disuruh jaga tenda? Aldi terdiam sebentar. Dia bilang dia gak bisa bawa saya. Kenapa? Katanya dia harus bergerak cepat. Salah seorang pendaki mengangguk pelan. Masuk akal sih. Tapi saya bilang mau ikut, lanjut Aldi. Dia gak mau. Terus dia tunjuk ke sini. Di sini ada tenda. Dia minta saya jaga sampai dia balik. Pendaki perempuan itu kembali melihat tanah kosong. Mas, maaf ya. Aldi menatapnya. Saya gak mau bikin kamu tambah takut. Tapi kami dari tadi naik lewat jalur ini. Terus? Kami gak lihat tenda. Aldi langsung menjawab. Mungkin kalian lewat sebelum tenda itu didirikan. Keempat pendaki itu kembali terdiam. Pria paling depan menarik nafas. Kami berangkat dari base camp beberapa waktu setelah hujan mulai reda. Terus? Waktu kami daftar, kami sempat tanya ke penjaga soal pendaki lain yang naik. Aldi mulai menatapnya dengan serius. Terus kenapa? Karena jalur hari ini sepi. Petugas bilang rombongan yang naik dari pagi cuman beberapa. Aldi mengangguk cepat. Ya mungkin dia naik lebih awal. Masalahnya, kata pria itu,
Kami tanya karena jalur atas katanya sedang sepi. Aldi tidak menjawab. Pria itu melanjutkan. Petugas menyebut ada rombongan 3 orang yang naik sebelum kami. Dada Aldi terasa sesak. Rombongan 3 orang? Pria itu mengangguk. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Salah seorang pendaki di belakang menambahkan. Kalau nggak salah sih memang kalian. Aldi menatap mereka satu persatu. Cuma kami? Pria itu tidak langsung menjawab. Kami nggak tahu persis siapa yang naik lebih pagi. Tapi dari keterangan penjaga, saat kami berangkat yang masih terdata di atas cuma rombongan kalian. Aldi merasa tengguknya dingin. Berarti tidak ada yang menyelesaikan kalimatnya. Hujan benar-benar berhenti. Namun udara di sekitar Aldi justru terasa semakin dingin. Ia kembali menoleh ke tenda itu, seharusnya berada kosong. Aldi mengingat sosok pendaki tadi. Wajahnya, suara datarnya, cara ia berdiri tanpa banyak bergerak. Lalu kata-katanya, jaga tenda, jangan kemana-mana. Aldi tiba-tiba menelan ludah. Mas, katanya perlahan. Kalau memang gak ada pendaki lain yang naik, saya tadi ketemu siapa? Tidak ada yang menjawab. Salah seorang pendaki perempuan terlihat memeluk lengannya sendiri. Jangan dipikirin dulu, kata pria di depan. Sekarang yang penting teman kamu. Tapi dia bilang mau nyari. Kalau memang ada orang yang kamu lihat, mungkin dia pendaki dari hari sebelumnya. Terus tendanya? Pria itu terdiam. Aldi menatap kosong ke arah tanah. Gue dari tadi duduk di sini, katanya. Kali ini seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Gue lihat tendanya. Ia perlahan menunjuk ke tempat kosong tersebut. Gue jagain. Salah seorang pendaki mendekat dan menepuk bahunya. Mas, kamu jangan sendirian dulu. Aldi mengangkat wajah. Teman saya gimana? Kita cari bantu sambil turun atau laporkan ke pos. Aldi langsung menggeleng. Enggak, dia janji bakal bawa Fikri sama Nadia ke sini. Pria di depannya menatapnya serius. Mas, sudah hampir 1 jam. Aldi terdiam. Kalau dia benar-benar menjadi temanmu, kita juga belum tentu bisa bertemu mereka di tempat ini. Aldi kembali melihat jalur yang tertutup kabut. Untuk pertama kalinya, ia mulai menerima kemungkinan yang sejak tadi berusaha ditolaknya. Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita baru berikutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.